Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrin Tri Septiani dari Pendidikan Kewarganegaraan A, kelompok 2, akan menjelaskan tentang pendidikan zaman pendudukan asing. Yang pertama, kedatangan orang Portugis ke Indonesia selain untuk menguasai Indonesia juga ada misionaris untuk mengajarkan agama Roma Katolik, yang nantinya masyarakat akan dibaptis serta diberi pendidikan agama Roma Katolik. Sekolah Sumari pada tahun 1536 merupakan satu sekolah yang pertama berdiri di Indonesia. Yang kedua, pada zaman VOC di Indonesia, gereja atau lembaga keagamaan merupakan bagian dari VOC yang bertujuan untuk mengembangkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Selain itu, pendidikan yang diajarkan oleh VOC untuk mendapatkan tenaga pembantu yang murah yang bisa nantinya dipekerjakan di VOC. Jenis-jenis sekolah yang diselenggarakan oleh VOC adalah yang pertama pendidikan dasar, yang kedua adalah sekolah Latin, yang ketiga seminarium teologika atau sekolah pendeta, yang keempat ada akademi pelayaran, yaitu sekolah khusus perwira pelayaran. Namun semua sekolah yang diajukan oleh VOC ini berbasis dari agama Kristen, tidak ada agama Islam. Yang ketiga adalah pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1799, VOC dibubarkan. Belanda mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Dari situlah mulai penjajahan. Pada tahun 1808 didirikanlah sekolah pelayaran di Semarang. Lalu tahun 1809 didirikan sekolah bidan di Jakarta dan juga sekolah Ronggeng yang didirikan pada tahun 1809. Ciri sekolah yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah bersifat dualistis, bersifat sekuler, lebih banyak didasarkan oleh kebudayaan Barat bukan Indonesia, kurangnya memperhatikan pelajaran keterampilan khusus, dan kurangnya memperhatikan pendidikan kaum wanita. Ada 3 jenis sekolah yang didirikan pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, sekolah bagi orang Eropa, yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang kedua, sekolah bagi bumi putra, yaitu sekolah rakyat, sekolah raja, dan sekolah lanjutan. Yang terakhir, ada sekolah kejuruan yang terdiri dari sekolah pertukangan, sekolah pendidikan guru, sekolah gadis. Yang keempat, pendidikan Hindia Belanda sejak tahun 1900, lahirnya politik etis yang berpendapat bahwa pribumi harus diberi pendidikan namun berdasarkan kebudayaan Barat. Jenis persekolahannya ada pendidikan rendah, ini adalah yang termasuk. Lalu pendidikan lanjutan ini ada juga pendidikan kejuruan yang banyak seperti ini. Lalu yang terakhir ada pendidikan tinggi. Ini adalah contohnya. Yang terakhir ada pendidikan swasta oleh Bumi Putra yang bersifat dualistis sekuler. Pendidikan ini didasarkan atas kebudayaan Eropa, bersifat intelektualis verbalitas. Yang pertama ada Muhammadiyah. Situasi yang mendorong lahirnya Muhammadiyah yaitu ada situasi politik, ekonomi rakyat, dan kehidupan agama Islam. Lalu ada gerakan pembaharuan Islam. Jamaluddin Al-Afghani mengemukakan cara untuk memperbaiki kedudukan umat Islam. Yang pertama, kembali ke ajaran Islam murni dan memperbaiki ukhuwah Islamiyah. Muhammadiyah bisa berdiri karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Contoh faktor intern karena kehidupan beragama sudah tidak lagi sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu ada salah satu contoh faktor eksternnya yaitu pendidikan kolonialisme bersifat sekunder. Yang menjadi dasar pendidikan Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu tujuannya yaitu mengembalikan amal, menafsirkan ajaran Islam, memperbarui sistem pendidikan Islam, juga membebaskan umat Islam dari ikatan-ikatan tradisional, konservatif, taklidisme yang membelenggu kehidupan umat. Jenis-jenis sekolahnya yaitu yang diselenggarakan Muhammadiyah ada pada tahun 1921 yang bernama Al-Qismu Arko, dirubah namanya menjadi Hoger Muhammadiyah School, di mana tahun 1923 menjadi Quick School Islam. Lalu pada tahun 1924 sekolah tersebut dipisahkan antara murid laki-laki dan murid perempuan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Taman Siswa.
Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara beserta rekan-rekannya yaitu Ki Pronowidikdo, Sutatmo Suryokusumo, dan juga bersama Perkumpulan Kebatinan Jawa Selasa Kliwon. Pada waktu didirikannya, Taman Siswa ini bernama National Onderwijs Institute, namun kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Letaknya ada di Mataram, Yogyakarta, tahun 1930. Alasannya itu untuk menuju Indonesia yang merdeka. Taman Siswa ini pada dasarnya memiliki pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebangsaan, kebudayaan, dan juga kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada INS atau Indonesia Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada 1926. Sekolah ini didirikan atas dasar pandangan bahwa pada sekolah zaman kolonial Belanda itu hanya mementingkan kecerdasan saja. Sekolah pada waktu itu tidak memperhatikan sama sekali perkembangan rasa, kecakapan, ketangkasan para siswanya. Sekolah itu bukan hanya menghafal, tetapi sekolah itu sebagai tempat untuk membentuk karakter anak. Lalu ada masa pendudukan Jepang. Dalam menyelenggarakan pendidikannya, semua sekolah harus dipadukan dan juga terbuka. Sekolah dimulai dari sekolah rakyat untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikannya 6 tahun. Semua sekolah pada saat itu adalah sekolah negeri yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Landasannya, Jepang mendirikan pendidikan di Indonesia adalah Hako Ikkyu, dengan tujuan Indonesia sebagai penyedia tenaga sukarelawan untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu pada waktu itu. Selanjutnya ada Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, dari proklamasi sampai dengan RIS. Sesudah proklamasi kemerdekaan, diperlukannya rasanya ada perubahan untuk tatanan pendidikan. Maka dari itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yaitu Ki Hajar Dewantara mengeluarkan instruksi umum, tujuannya untuk membuang jauh-jauh segala pendidikan pada masa kolonial dan menggantikannya dengan mengutamakan patriotisme. Isi dari instruksi umum itu yaitu 1. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan setiap hari di halaman sekolah. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menghentikan dan menghapuskan pengibaran bendera Jepang serta penyanyian lagu Kimi Gayo. Yang keempat, menghapuskan pelajaran bahasa Jepang dan juga upacara-upacara lainnya. Dan yang kelima adalah memberi semangat kebangsaan kepada semua murid. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman pendidikan. Tujuan dan dasar pendidikan, setelah melalui proses yang sangat panjang, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pasal-pasal yang tertulis dalam pengajaran pendidikan ini adalah pasal 3, 4, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat 1, dan juga pasal 5 ayat 2. Lalu ada penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan usul BPKNIP, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yaitu Menteri Suwandi menetapkan 10 dasar pendidikan dan pengajaran yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan pada 1 Maret tahun 1946, yaitu bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya ada pendidikan masyarakat. Pada tanggal 1 Januari tahun 1946, terbentuklah bagian dari pendidikan masyarakat pada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan sebagai akibat dari mosi S. Sarkoso yang ditujukan pada BPKNIP. Tujuannya adalah untuk mendesak pemerintah agar pemerintah itu lebih memperhatikan lagi bagaimana pendidikan di dalam masyarakat itu. Lalu selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pendidikan tinggi Republik dan yang kedua adalah pendidikan tinggi yang dilaksanakan pada masa saat ini. Lalu ada penyelesaian bekas pelajar bersenjata yang diberikan 3 alternatif, yaitu yang pertama meneruskan karirnya di angkatan bersenjata, yang kedua melanjutkan studinya yang tertinggal, yang ketiga adalah kembali pada masyarakat dengan mencari penghidupan sebagai warga negara masyarakat biasa. Lalu yang terakhir ada kurikulum pendidikan atau rencana pelajaran.
yang pada dasarnya sekolah hendaknya menanamkan tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara bermasyarakat kepada murid-murid sekolahnya. Sekian dari saya, terima kasih.